Shalom, bertemu lagi dengan saya di dalam renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, mengawalinya dengan doa ya. Yuk, Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kami sepanjang malam. Sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat segar, menghirup udara yang baik Tuhan. Dan kami sehat Tuhan. Bapa, kami mau mendengarkan sedikit renungan. Biar kami boleh duduk diam, fokus, konsentrasi Tuhan. Dan menyiapkan hati kami Tuhan untuk boleh mendengar renungan ini dari awal hingga akhirnya. Dan persiapkan juga hamba-Mu yang akan membawakannya sehingga apa yang hamba bawakan benar-benar yang berasal daripada Engkau dan bisa membangun setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, hal Yesus, amin. Shalom sekali lagi. Hari ini saya mau renungan yang saya beri judul Lost and Found. Lost and Found, artinya kalau di bahasa Indonesiain yang hilang dan ditemukan. Saya akan mengambil ayat dari pertama dari Lukas 15 ayat 4 sampai 7, tapi itu saudara boleh baca sendiri. Boleh baca sendiri karena itu cerita tentang domba yang hilang. Kemudian saya juga akan tambahkan dengan Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Oke, seperti judulnya Lost and Found. Ini adalah cerita tentang anak yang hilang. Bahwa anak yang hilang itu telah ditemukan kembali. Artinya dia udah sesat, lost, ya kan, udah sesat nggak tahu hilang kemana, terus akhirnya ketemu lagi gitu kan, dikembalikan lagi. Nah, saya hari ini akan menceritakan tentang domba. Domba itu, Tuhan kan menganggap kita sebagai domba-dombanya ya. Domba itu punya beberapa karakteristik yang kita perlu tahu, kita perlu pelajari. Yang pertama, domba itu adalah hewan yang gak punya pertahanan diri apa-apa. Dia gak punya taring, dia gak punya, ya ada yang jantan ada tanduk gitu kan. Tapi overall mereka itu cukup lemah, gak punya defense yang gede gitu istilahnya, seperti binatang-binatang yang lain. Jadi dia itu punya mata yang gak terlalu bagus, tapi dia punya telinga yang bagus. Jadi dia itu bisa mendengar dari jarak yang jauh. Ya, dia itu cukup cerdas hewannya. Dia tuh kalau orang ada suara apa, dia tuh bisa kenalin 50 temennya punya suara embek, itu dia bisa ingat selama 1 tahun. Jadi dia bisa mengenali suara dengan baik. Dan juga cara dengarnya cukup panjang. Dan ya selain itu mereka juga binatang yang suka hidup di dalam kerumunan, kelompok. Kenapa? Karena intinya begitu, mereka itu nggak punya pertahanan, nggak punya defense yang bagus. Jadi mereka mengamankan diri dengan cara flock, berkelompok. Jadi domba itu jarang kita temuin dia tuh sendiri-sendiri gitu. Kalau dia udah sendiri-sendiri, itu artinya dia udah nyasar saudara. Dia benar-benar udah nyasar. Jadi domba itu nggak bisa hidup sendiri. Kalau dia itu hidup sendiri, kebanyakan nggak bertahan lama lah istilahnya, paling cuma beberapa bulan gitu. Karena mereka gitu, nggak bisa cari perlindungan, nggak bisa makan juga. Ya pokoknya gitu deh, jadinya rentan banget kalau dia itu sendiri. Jadi dia harus hidup berkelompok. Nah itu adalah beberapa sifat dasar dari domba. Begitu juga dengan kita manusia. Makanya Tuhan melambangkan kita itu sebagai domba yang hilang. Itu juga sebabnya di dalam cerita Lukas 15 ayat 4 sampai 7 diceritakan bahwa dia meninggalkan 99 domba yang ada dan mencari yang satu. Karena begitu domba yang satu itu nyasar saudara, dia benar-benar akan mati. Dia tuh nggak bisa survive sendiri gitu istilahnya binatang ini. Jadi dia benar-benar tinggalin yang 99 karena mereka di dalam flock pasti aman ya kan. Dan dia mencari yang satu itu yang hilang. Itu menunjukkan bahwa Allah itu mengasihi kita sebagai domba-dombanya. Demikian juga dengan cerita dalam Bapa yang Bapa yang menerima kembali anak yang hilang itu. Ya, jadi si anak yang hilang itu benar-benar sebuah mujizat kalau dia bisa balik saudara. Karena dia seharusnya hidup di dalam kawanan, benar kan? Tapi dia itu nggak hidup di dalam kawanan. Dia hidup sendiri dan puji Tuhannya dia bisa balik. Jadi istilah itu benar-benar sesuatu hal yang wow banget gitu kan. Jadi si bapak itu benar-benar sangat bersuka cita ketika anaknya itu pulang saudara. Dia itu benar-benar berbahagia banget ketika anak itu pulang. Karena itu sebuah hal yang sangat luar biasa kalau sampai si dombanya itu bisa pulang kembali kepada gembalanya. Begitu juga dengan kita saudara. Jadi Allah tuh suka kalau kita itu jangan memisahkan diri dari si kawanan. Kita itu manusia punya karakter yang gak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup bersama-sama dengan kawanan domba Allah.
Itu sebabnya ada komsel, ada kita harus bangun deket-deket rame-rame gitu kan, bisa ada ibadah tengah minggu juga begitu. Judulnya supaya kita itu selalu punya satu wadah di mana kita bersama-sama saudara untuk membangunkan iman kita sendiri. Kalau kita ada masalah yang mungkin kita nggak cerita, tapi begitu kita dengar teman kita ada yang kesaksian, itu membangun hidup kita. Dan itu membuat kita tidak tersesat. Akhirnya kita bisa kembali, menemukan jalan kembali. Nah, dan satu lagi sifat domba adalah domba itu cerewet kalau makan. Dia itu makan nggak bisa sembarangan rumput apa aja. Dia itu mau rumput yang nggak terlalu pendek, tapi juga nggak terlalu panjang. Jadi dia mau rumput yang sedang-sedang aja. Begitu juga dengan manusia. Manusia itu kalau kita salah konsumsi juga hasilnya ya ngaco lah, ya apalah begitu kan. Kalau firman yang kita dengar itu bukan firman yang benar, bukan berasal dari gembala yang baik, bukan dari rumput yang terbaik, maka kita juga tidak akan sehat. Itu sebabnya domba dilambangkan sebagai anak-anak Allah. Nah, saya ingin kita semua belajar dari domba ini bahwa kita adalah domba-domba yang harus hidup dalam kawanan. Tidak boleh hidup sendiri. Kita harus hidup dalam flock, sekelompok. Karena kita itu rentan. Dan yang kedua, domba punya telinga yang baik. Dan kita juga harus belajar untuk punya telinga yang baik seperti domba-domba itu yang mengenal suara gembalanya. Dan domba itu harus selalu bareng-bareng supaya dia bisa pergi bareng dan pulang bareng. Jangan sampai kita nyasar sesat karena kemungkinan matinya sangat amat besar. Kalau saudara mau bertahan hidup lebih lama, hiduplah dalam kawanan. Saya tidak panjangkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk jadi domba-domba Allah yang mau peka mendengar suara-Mu Tuhan. Yang kedua, kami mau tetap hidup di dalam kawanan Tuhan sehingga kami nggak nyasar Tuhan. Karena kami tahu ketika kami keluar dari kawanan domba ini, kami punya kemungkinan yang sangat besar untuk mati di dalam secara rohani kami Tuhan. Karena kami nggak bisa jalan sendiri Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, gembala yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak mau menjadi domba yang lost dan never found, tapi kami mau menjadi domba-domba yang kalau kami pernah hilang, kami ingin menjadi domba yang ditemukan kembali. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi nama-Mu, haleluya Yesus, amin. Shalom, Tuhan memberkati.